Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa satu channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas yang dari pagi sampai sore telah kita lakukan dengan sebaik-baik. Ini merupakan karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa merasakan manisnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba mengungkapkan beberapa kata dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, arba'atun min zulumatil qalbi. Ada 4 hal yang bisa menyebabkan hati kita gelap, hati kita buram, hati kita kotor. Yang pertama, batnun syab'anuh, perut yang kenyang, memasukkan makanan di atas makanan. Sudah kenyang masih terus makan, kita enggak memikirkan mungkin ada tetangga kita yang kelaparan, tapi kita terus makan tanpa henti. Ini sangat dilarang oleh baginda Nabi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan itu katanya setelah merasa lapar beliau baru makan, dan berhenti sebelum kenyang. Kalau ini terus-terusan makan, kita tahu salah satu sumber dari berbagai penyakit yang timbul pada diri kita adalah berasal dari perut. Dengan banyak makan makanan sehingga perut kita nggak bisa mengolah dengan sebaik-baiknya, dipaksakan terus untuk bekerja, yang membuat hati kita jadi gelap, pikiran kita pun jadi gelap. Yang kedua adalah wasuhbatul zalim, wasuhbatul zalimin, bergaul, berkawan, berteman dengan orang-orang zalim. Walaupun kita orang baik, kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat aniaya, berbuat keburukan, berbuat kerusakan di muka bumi, maka secara tidak langsung ataupun berangsur-angsur kita pun akan mengikuti jejak mereka. Makanya Nabi melarang kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang suka membuat kerusakan, dengan orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari sholat, jauh dari majlis. Carilah teman yang baik. Yang ketiga, wanisyanu dzunub fil madiyah, lupa akan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita lupa dengan dosa-dosa kita yang lalu, membuat kita akan terus berbuat dosa, akan terus berbuat kesalahan, bahkan kesalahan yang sama pun akan terus menerus kita lakukan. Padahal ada ungkapan, kalau perbuatan dosa jangan sekali-kali kita lupakan, karena perbuatan itu akan menyebabkan kita keras hati kita dan juga membuat hati kita jadi gelap. Dan lupakan segala perbuatan-perbuatan yang baik, supaya tidak terjadi riya, tidak terjadi sombong, tidak terjadi takabur dalam diri kita. Perbaiki dosa-dosa yang telah kita lakukan, supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang jelek. Yang keempat adalah watulul amal, panjang angan-angan,
berkhayal terlalu mulu. Seandainya saya jadi ini, seandainya saya jadi ini, seandainya saya jadi ini. Padahal tidak sesuai dengan apa yang dimiliki, tidak sesuai dengan kemampuannya. Kalau saya jadi presiden, saya akan begini. Jika saya jadi orang kaya, saya akan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Bahkan dalam suatu hadisnya Rasulullah telah bersabda, Inna asyadda ma takhawafu alaikum khoslatani. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan atas kalian ada dua macam. Yang pertama, ittiba'ul hawa wa tulul umri, yaitu mengikuti hawa dan panjang angan-angan atau berkhayal terlalu tinggi. Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dulu 'anil haq. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu ini akan menjauhkan kita dari kebenaran, jauh dari kebenaran. Karena memang hawa atau hawa nafsu itu adalah makhluk Allah yang paling susah untuk diajar kebenaran. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi untuk selalu menjaga dan mengerem hawa nafsu yang kita miliki. Dengan apa kita bisa menahan, mengerem hawa nafsu? Dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa hawa nafsu kita akan turun drastis jauh. Kemudian yang kedua adalah watulul amal. Wa amma tulul amal fal hubbu lid dunya. Karena panjang angan-angan atau khayalan yang terlalu tinggi akan mendorong manusia untuk cinta terhadap dunia. Kita boleh cinta terhadap dunia karena dunia adalah tempat kita mencari pahala sebanyak-banyaknya menuju akhirat kelak. Tapi kalau terlalu cinta itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tulul amal? Tarakkubu ma yustaba'adu husuluhu. Mencintai sesuatu yang diperkirakan jauh untuk dapat diraih atau dapat dicapai. Para pemirsa Sudut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang bisa menyebabkan hati kita gelap, yang menyebabkan hati kita jadi buram dan bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.